bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu sedang beraktivitas pada hari ini. Saya mohon maaf kalau boleh mau mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah begitu. Ya silahkan Pak. Terima kasih Bu. Jadi saya mendapat tugas dari CGP khususnya Angkatan 7 ini pada modul 3.1 yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin begitu. Nah, kemudian apakah selama Ibu bertugas sebagai pimpinan di SDN Melati 2 ini pernah mendapatkan suatu permasalahan atau kasus-kasus seperti apa misalnya begitu Bu? Tolong bisa diceritakan Bu. Banyak sekali Pak kasusnya. Ya. Kasus banyak ya. Kasus banyak sekali gitu ya, terutama dari siswa gitu ya. Dan juga dari para gurunya, juga dari orang tua. Kalau misalnya dari siswa ya terkait dengan pembelajaran, mungkin kalau siswa mah ya masih rendahnya gitu, dilihat dari nilai rapot mutu pendidikan bahwa di SDN Melati 2 ini di kemampuan literasi dan numerasi itu masih sangat rendah. Itu satu permasalahan. Nah, terkait dengan permasalahan yang telah Ibu uraikan tadi, kemudian Ibu sebagai pimpinan, apa yang sudah Ibu lakukan untuk agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali ke depan? Sebenarnya sih sudah saya lakukan. Misalnya saya menyuruh kepada guru-guru untuk memanfaatkan pojok baca dengan memberikan per anak buku untuk dibaca. Lalu setelah dibaca ditanyakan apa sih hasil yang telah kamu baca gitu kan. Jadi anak tuh diajak untuk bisa menerangkan apa yang telah kamu baca tadi, sehingga nanti insya Allah ke depan anak-anak akan meningkat tuh nilainya. Gitu. Itu yang pertamanya gitu. Dan yang selanjutnya lebih sering ditekankan membaca dan menulis kepada murid-murid di sekolah dari gurunya. Dan setelah dilakukan antisipasi Ibu melalui guru kelasnya, kemudian apa yang sudah terjadi, perubahan apa seperti itu kepada siswanya ya? Iya, terhadap siswanya. Ya walaupun belum ada secara signifikan yang didapat gitu ya, tapi sepertinya ada dari laporan-laporan nilai gitu ya yang diberikan kepada kepala sekolah untuk ditandatangani itu kan ada peningkatan gitu Pak nilainya gitu. Nah, kemudian menurut Ibu sendiri prosedur-prosedur tentang mengatasi permasalahan tersebut, apakah Ibu menggunakan jadwal tentatif tertentu ataukah menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini secara langsung begitu Bu? Secara langsung saja Pak. Secara langsung. Secara langsung ketika saya mendapatkan kesulitan tersebut. Gitu. Apa sih secara langsung melalui guru kelas masing-masing. Kira-kira menurut Ibu ada tidak ya langkah-langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah ini? Misalnya apa? Yang misalnya Ibu dengan menggunakan bantuan wali kelasnya masing-masing. Jadi tidak semua permasalahan yang ada di sekolah itu semuanya dititik beratkan kepada Ibu pimpinan gitu. Tetapi ada kolaborasi antara Ibu kepala sekolah dan juga guru, siswa maupun orang tua gitu. Ya Pak, selama ini saya walaupun sebagai pimpinan tidak pernah memutuskan suatu permasalahan itu dengan tangan saya sendiri. Sepertinya Bapak juga sudah pernah merasakan seringnya saya mengadakan rapat Pak. Gitu ya. Seringnya saya mengadakan rapat yang tujuannya ya mencari solusi gitu. Mana yang terbaik, nah itu yang kita sepakati. Ya.
Jadi terima kasih Ibu. Ya, Seperti apa refleksinya pada pertemuan kita pada hari ini? refleksinya sih ya baik sekali gitu ya, dengan adanya Pak Yudi mewawancarai saya, walaupun ilmu saya tidak bisa untuk mencapai itu ya, sedikitnya di otak saya tuh terpikir gitu bahwa sebagai seorang kepala sekolah tidak hanya menjalankan dari SK yang diberikan, tetapi jauh lebih dari itu, agar saya sebagai kepala sekolah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Oke. gitu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya wawancari pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih juga Pak. Sama-sama. Mulai aja Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukurlah. Saya mohon maaf Pak pada Bapak, saya mengganggu waktunya pada hari ini Pak. Saya rencana saya mau mewawancarai Bapak kalau diizinkan Pak. Mangga silakan. Baik. Mudah-mudahan. Jadi saya ini mendapat tugas dari CGP khususnya Angkatan 7 Kabupaten Serang, bagian demonstrasi kontekstual. Jadi di sana bagaimana sebagai seorang pemimpin mengambil nilai-nilai kebijakan terhadap suatu permasalahan khususnya di sekolah masing-masing. Cara Bapak sebagai pimpinan khususnya di sekolah Bapak di sini gitu terkait pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang mungkin Bapak pernah alami sebelumnya atau sesudahnya di sini begitu Pak. Ya baik, berarti dalam hal kasus yang ditangani di SD kami, kami memilah dulu ya kasus itu mana yang lebih penting dan lebih maslahat untuk kepentingan sekolah, itu yang diutamakan, dan yang terpenting adalah mengutamakan sisi positif daripada kegiatan, daripada pemecahan masalah ini. Iya baik Pak. Kemudian langkah-langkah yang Bapak ambil untuk menghasilkan kebajikan atau hal-hal yang positif tersebut bagaimana Pak caranya Pak? Untuk mengambil tindakan dalam mengambil yang positif, yang pertama kita mengkaji permasalahannya, komunikasi dengan yang terkait. Maksud yang terkait ini, masalah itu dari siapa, masalah itu kaitannya dengan apa, kita kaji, baru kemudian kita ambil unsur positifnya, dan kita ambil juga pasti ada unsur negatifnya. Apabila itu banyak yang mengambil unsur positif, ya itulah yang kita ambil terlebih dahulu. Oke baik Pak. Ketika ada suatu permasalahan itu terjadi, apakah Bapak sebagai pimpinan pada saat permasalahan itu ada, ataukah seperti menjadwalkan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Betul. Untuk pengambilan keputusan itu saya kira situasional ya, tergantung apakah memang itu keputusan sangat penting, sangat krusial, atau ya memang keputusan itu bisa kita jadwalkan atau bisa atur. Kalau itu memang sangat krusial dan saat itu juga harus ada keputusan, contohnya misalnya seperti ini, ketika terjadi anak yang upacara dan seketika upacara dia mengalami sakit dan lain sebagainya, nah itu ada krusial, berarti harus segera ditangani, tidak memusyawarahkan siapa yang harus menangani. Jadi harus ditangani apa adanya saat itu juga, tidak memerintahkan ayo ditangani, ayo ini, langsung kita lakukan tindakan. Masalah seperti itu karena juga masalah, karena di sekolah itu masalah itu bukan masalah hanya permasalahan ini, termasuk pelayanan kepada anak juga, itu juga masalah kalau kita tidak. Nah kemudian terkait Bapak sebagai pimpinan, bagaimana peran Bapak terhadap wali kelas yang Bapak pimpin terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas Pak? Iya baik. Di dalam kelas itu mayoritas memang heterogen ya. Jadi permasalahan di kelas itu bervariatif, macam-macam, itu tergantung. Kalau masalahnya kaitan dengan siswa, biasanya kan ada siswa yang sedikit proaktif ya,
sedikit yang proaktif dan sedikit ya katakan kalau dalam bahasa di sini bandel itu barangkali seperti itu. Artinya di sini ini kita terlebih dahulu kepada wali murid terus untuk mengambil keputusan secara psikologis barangkali seperti itu, secara yang mendidik supaya jangan sampai anak itu merasa tertekan walaupun dia itu istilahnya sedikit memiliki nakal lah, dia yang kurang baik, nakal misalnya. Jadi mengambilnya sistemnya pendekatan kepada anak tersebut, jangan langsung memberikan hukuman yang dilakukan pun juga yang sifatnya harus memberikan pendidikan ya, hukuman yang mendidik. Oke, baik. Setelah Bapak lakukan tindakan tersebut atas semua permasalahan yang terjadi, apakah berhasil ataukah seperti apa? Jelas kalau kegiatan itu walaupun sudah dirancang semaksimal mungkin, untuk keberhasilan itu langsung kepada 100% itu memang belum tercapai. Intinya semua kegiatan itu pasti bertahap, lambat laun juga akan terjadi perubahan yang lebih baik. Dari angka 1 sampai 10 misalnya, kira-kira untuk mengantisipasi terhadap permasalahan itu di angka berapa, Pak? Untuk yang bisa diselesaikan. Yang bisa diselesaikan kalau menurut persentase ataupun rentang 1 sampai 10 itu yang alhamdulillah sekitar nilai 7 atau 70% daripada permasalahan bisa diatasi. Bisa diatasi, berhasil betul. Kemudian selama Bapak memimpin di SD ini, kira-kira apa tantangan yang terbesar yang pernah Bapak alami seperti itu? Betul, tantangan itu pasti ada, dimanapun pasti ada tantangan itu. Tantangan sekolah biasanya satu memang kerjasama dengan wali murid, karena wali murid itu memang sangat heterogen, sangat bervariatif. Ada yang satu pihak ke sini, satu kiranya berbeda, itu memang sebuah tantangan. Tapi sekolah walaupun bagaimana kami berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada wali murid, kepada masyarakat supaya terjadi komunikasi yang baik. Jadi intinya tantangan itu banyaknya dari masyarakat, karena memang kesadaran pendidikan di sini bagi wali murid memang tidak sama dengan yang di kota. Jadi memang kesadaran kerjasama dengan sekolah, terutama dari pihak wali murid di sini, kalau dikatakan persentase itu belum apa yang kita harapkan, baru mungkin sekitar 60% daripada istilahnya apa ya, kerjasama wali murid. Karena wali murid itu beranggapan kalau di sekolah ya sekolah. Sementara kan kita taruh kepada pendidikan anak itu tidak cukup dididik di sekolah, karena anak itu juga ada pengaruh yang dari luar dan dari keluarga. Nah, dalam hal ini pun kalau wali murid misalnya mengada-ada sekolah, jelas permasalahan anak tidak akan terselesaikan. Kadang-kadang juga memang kami sebuah grup di kelas masing-masing yang dimana makan misalnya grup WA kelas itu ya, pengiriman. Sebagian kecil juga alhamdulillah berjalan dan sebagian juga ada yang belum jalan. Jadi tanggapan masyarakat itu ada yang memang menanggapi secara serius, ada juga yang masa bodoh. Itulah tantangannya. Tapi ya itu pun juga kalau tidak ada tantangan ya tidak ada kemajuan. Pastilah kemajuan itu tantangan. Iya betul. Kemudian dengan tadi yang Bapak sempat bilang adanya WA group ya. Apa sih harapan-harapan yang bisa Bapak harapkan dari adanya atau terbentuknya suatu grup paguyuban misalnya? Yang diharapkan, karena memang sekolah itu tidak bisa mandiri, adanya kerjasama dengan wali murid. Intinya yang pertama silaturahim dengan wali murid itu kerja dengan baik. Yang kedua juga komunikasi tentang pendidikan, komunikasi tentang anak didik kita, itu yang memang diutamakan, sehingga orang tua itu bisa memberikan masukan kepada sekolah, terutama kebiasaan-kebiasaan anak di rumah, sehingga kami bisa mempelajari. Jadi karena kami bisa mempelajari, kalau memang kebiasaan anak seperti itu, berarti di sekolah juga harusnya begini. Tapi kadang-kadang anak itu di rumah arahnya positif, di sekolah arahnya berbeda. Jadi dalam hal ini perlu untuk bahan perbandingan atau kajian atau pembelajaran kami wali murid dengan wali kelas, supaya nanti ada keterbukaan untuk memajukan siswa.
Oke, baik Pak. Kemudian selama komunikasi antara guru, siswa, kepala sekolah dan juga wali murid ya ataupun masyarakat, kira-kira faktor apa saja ini Pak yang dapat membantu mempermudah dalam pengembangan kompetensi di sekolah Bapak gitu? Tuh. Untuk membantu jelas kalau sangat membantu ya, kalau membantu di sekolah itu adanya kerjasama wali murid itu sangat membantu sekali, terutama tadi itu kelemahan anak bisa kami pelajari, kekurangan anak, bukan hanya kekurangan anak, kelebihan anak juga bisa kami pelajari, karena setiap anak itu kan memiliki variatif ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Adanya keterbukaan dan kerjasama dengan wali murid itu ya yang sangat menguntungkan kami untuk mempercepat mengatasi permasalahan terhadap anak didik. Oh, iya, baik Pak. Kemudian dari percakapan kita pada hari ini Pak, kira-kira pembelajaran apa Bapak sebagai pimpinan yang bisa Bapak ambil gitu Pak? Ya, dari, yang bisa kami ambil dari hikmah daripada apa yang tadi kita sampaikan itu terutama adalah apa ya, positifnya jalinan kerjasama sekolah dengan lingkungan, terutama dengan wali murid. Adanya unsur keterbukaan antara sesama, maksud antara sesama di sini adalah antar kami baik pendidik maupun pendidik, juga adanya keterbukaan antara pendidik dan pendidik, adanya saling membantu, saling menghargai. Nah, itulah yang memang kami sangat membantu dalam proses pendidikan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya wawancarai. Sebelumnya saya mohon maaf ini sudah mengganggu waktu Bapak ini Pak. Iya, terima kasih, tidak apa-apa. Terima kasih ya Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Ada apa? Ada apa ini? Oh iya Pak, baik-baik. Jadi saya ini mau minta maaf sebelumnya karena sudah mengganggu waktu Bapak. Jadi saya judulnya kesini ini mau mewawancarai Bapak Pak. Boleh? Boleh. Alhamdulillah kalau untuk silaturahmi ke sekolah kami sangat dekat karena kami juga sangat menentukan dan perubahan. Iya baik Pak. Jadi saya mempunyai suatu tugas Pak yang sedang saya jalankan terkait calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serang dalam hal demonstrasi kontekstual, di mana sebagai seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang berbasis kebajikan. Jadi boleh dimulai Pak wawancaranya Pak. Jadi Bapak selama bertugas di SD ini pernah tidak memiliki suatu permasalahan atau kasus-kasus yang pernah Bapak alami gitu Pak? Baik Pak, tentu saja setiap saya bertugas itu mengalami kasus yang bermasalah. Pertama awalan di sekolah ini saya lihat sekolahnya cukup timbun, kemudian ini sudah tertata rapi, kemudian juga fasilitasnya ada, fokus, kemudian alat bantuan juga ada, sehingga untuk meningkatkan kualitas di sekolah ini saya pikir bisa. Saya lihat juga gurunya bersemangat walaupun masih di sekolah ini banyak guru honornya, tapi saya perhatikan ada kemauan yang sangat besar. Kemudian juga siswanya di sini sedikit, hanya 67. Tapi dengan siswa yang sedikit ini saya berharap mudah-mudahan dapat prestasinya dapat dimunculkan sehingga menjadi SD yang menjadi pilihan. Jangan sampai jumlahnya sedikit tidak ada perubahan. Di awal saya melihat kemudian ada perlombaan belajar kawan, belajar dengan pramuka, diikutkan bersama dengan dewan guru. Bagaimana Pak, hubungan Bapak ikut saja, diikutkan sehingga bisa berjalan dan alhamdulillah dapat pangkalan ini dapat sudah terbaik. Dan setelah itu
siswa, guru semuanya bekerja sama sehingga di dalam setiap perlombaan itu selalu mendapatkan prestasi. Banyak piala-piala setelah saya di sini dihitung itu sudah dapat 10 walaupun tidak juara satu semua. Iya. Sudah bagus berarti prestasi Bapak ya. Alhamdulillah. Ini karena berkat kerjasama guru dan siswanya ingin berusaha gitu. Sehingga ada kolaborasi guru dan siswa sehingga menghasilkan suatu prestasi. Tadi yang Bapak sebutkan bahwa waktu pertama Bapak datang ke sini mengatakan bahwa sekolah ini libur gitu Pak ya. Kemudian apa yang bisa Bapak lakukan? Setelah saya melihat sekolah ini, kemudian saya berkonsultasi dengan guru yang prianya, dimana kalau pohon dia terlihat lebih rapi karena pohon pucuk merahnya sudah melewati bank sehingga tertutup. Kemudian setelah itu dirapikan, kemudian cat-catnya itu baru sehingga terlihat lebih ada perubahan. Kemudian seperti apa yang sudah Bapak sebutkan tadi bahwa dari sebelumnya tidak mempunyai prestasi atau kurang Pak. Kemudian di bawah kepemimpinan Bapak ada kurang lebih ada berapa piala yang sudah Bapak raih begitu Pak. Nah kemudian setelah itu Pak, untuk atau langkah-langkah untuk mendapatkan prestasi tersebut apa yang Bapak lakukan? Sebetulnya belum pernah memperoleh prestasi, selalu dapat prestasi. Cuman di bawah kepemimpinan saya ini sangat prestasinya Signifikan Pak ya? Ya, banyak yang prestasi. Mungkin juga karena siswanya tahun-tahun ini lebih bagus, mungkin juga banyak faktor-faktor yang menunjang itu Pak. Oke baik Pak. Jadi agar siswa mendapatkan suatu prestasi tersebut, Bapak sebagai pimpinan apa yang Bapak lakukan terhadap siswa dan siswi ini? Pertama kami bermusyawarah dengan guru-guru siapa yang menguasai di bidang ini, kemudian bagian tugas dan mohon diperdalam dan kita harus membuat progres kualitasnya. Kita harus mengukur sampai di mana kalau kita perlombakan mudah-mudahan ada dapat melebihi dari prestasi yang lain. Itu dengan menyarankan silakan membantu alat media buka Google, kita cari dari contoh-contoh yang sudah referensi yang ada, kemudian kita kolaborasi bagaimana supaya ada lebih lagi gitu. Itu saja Pak mungkin. Nah, jadi yang sudah Bapak lakukan, Bapak sebagai pimpinan dan juga guru termasuk mengambil referensi dari Google dan lain-lain. Nah, kemudian ada tidak kendala yang Bapak alami selama ini? Kendala sih ada, cuma alhamdulillah dapat biasa sih ya, yang seperti halnya karena ya perlu dana ya, tapi kami mensiasatinya supaya berjalan dan lebih memudahkan dan lebih lebih menghemat tetapi tidak mengurangi kualitas. Itu saja mungkin Pak. Kemudian langkah-langkah apa saja sih Pak menurut Bapak yang efektif untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut Pak? Untuk ya langkah-langkah yang efektif ya, kita menemukan permasalahan, contoh
kemudian kita bahas, kita cari solusinya. Terutama kita berkoordinasi kerjasama dengan guru di sekolah ini bagaimana jalan keluarnya. Kemudian ada beberapa masukan setelah kita diskusikan, akhirnya sampailah kepada penyelesaian. Nah, kira-kira sampai saat ini Bapak masih bertugas di SD ini, kira-kira tantangannya apa Pak yang terberat atau yang tersulit yang pernah Bapak alami? Untuk sementara ini sih kayaknya mungkin yang paling sulit itu karena di sini jumlahnya sedikit ya. Oh ya. Jumlah sedikit sehingga kemudian mungkin desanya sedikit yang siswa usia sekolah, sehingga kami berpikir saat kesulitan mencari siswa itu supaya lebih gitu ya, minimal dari 100 itu sangat tidak mungkin untuk saat ini karena ya siswanya ada yang ada itu sedikit itu Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa siswa di sini cukup sedikit Pak ya. Harapan Bapak ke depan itu seperti apa Pak? Menginginkan sekolah ini seperti apa di bawah naungan pimpinan Bapak? Ya, kalau saya sih berharap gitu ya, mudah-mudahan saja ya walaupun sekolah ini sedikit tapi tetap dapat muncul prestasi-prestasinya, dan ya mudah-mudahan saja di suatu saat nanti sekolah ini juga jumlahnya sedikit-sedikit bisa bertambah gitu kan, mungkin dengan pertambahan warga atau pendatang atau juga sudah kesadaran masyarakatnya memilih sekolah yang berprestasi gitu ya. Itu mungkin Pak. Nah, kira-kira ke depan Bapak sebagai pimpinan untuk dapat siswanya itu bisa tertarik untuk sekolah di sini, apa yang bisa Bapak lakukan? Kami bermusyawarah sudah mencoba membuat semacam ini Pak, semacam divideokan kegiatan-kegiatan di sekolah ini selama dari awal itu sampai kegiatan semua kegiatannya, baik itu yang dibikin video juga dengan di mading dipasang gitu ya. Juga kami membuat berkeinginan membuat spanduk gitu ya, yang bisa terlihat di masyarakat. Itu juga nanti ditampilkan pada waktu kenaikan, pada waktu pertemuan dengan murid. Mudah-mudahan saja sedikit-sedikit ada perhatian dari murid kepada sekolah ini. Nah, tadi yang Bapak sampaikan itu kira-kira agar tujuan Bapak itu bisa berhasil atau mempermudah apa yang ingin Bapak cita-citakan untuk sekolah ini ke depan, itu apa Pak? Seperti apa Bu? Ya, sebenarnya sih kami ingin ada bantuan dari pemerintah ya, karena sekolah kami ini belum di pondok, belum masih tanah Pak ya, sehingga kalau musim hujan itu waktu upacara tidak bisa dilaksanakan karena becek. Kalau kami berpikir lagi meminta ke masyarakat karena luasnya itu luas, sehingga saya melihat membaca penghasilan masyarakat kayaknya belum mungkin
kami sudah mencoba beberapa 1 meter sedikit sudah, baru di pinggir saja. Itu mungkin Pak. Ya. Kemudian kira-kira dari komunikasi saya dengan Bapak saat ini, kira-kira apa hikmah yang bisa Bapak ambil dari percakapan seperti ini, Pak? Yang saya kemarin nih, alhamdulillah sudah bersilaturahmi di sini, mudah-mudahan menjadi penyemangat dari sekolah kami, dan mudah-mudahan juga apa yang masih banyak yang kami kurang gitu ya, ini mudah-mudahan dapat diperbaiki ke depan. Oke Pak, baik Pak. Mungkin itu saja Pak. Kedatangan saya ke sini, mohon maaf sekali lagi saya sudah mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak juga tidak keberatan begitu Pak ya. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.